Ya, ini dia Ion Y Plus. Oke, kalau menurut Ion Indonesia, Y Plus ini adalah sebagai sebuah SUV. Itu klaim mereka. Tapi bagi kami sebenarnya mobil ini lebih cocok disebut sebagai crossover. Kenapa? Karena dia ini punya profil yang ada unsur MPV-nya, tapi dia juga punya sentuhan-sentuhan ala crossover, seperti misalkan di over fender yang itu menjadi ciri khas di mobil crossover atau SUV. Kalau kita lihat, dia ini punya headlamp yang bisa dibilang beda dari yang lain ya. Ini karakternya Ion, dia punya headlamp yang bentuknya itu kayak sayap ya. Dan kalau kita lihat posisi depan, dia itu nggak banyak yang aneh-aneh, cuma di bawah itu ada lubang yang pasnya ada untuk aerodinamika. Nah, ini di belakang kita lihat, dia ini punya lampu belakang yang desainnya minimalis ya. Dia terdiri dari garis lurus dan menurut kami itu enak dilihat. Jadi mobil ini tampak elegan kalau dari belakang. Oh ya, dia ini juga punya warna eksterior two-tone ya. Ya, khas mobil modern masa gini. Overall bagi kami Ion ini, Y Plus maksudnya, Ion Y Plus punya tampilan eksterior yang menarik. Di dalam kabin Ion ini terasa segar dan menyenangkan karena dia punya pemilihan warna yang beda dari yang lain. Oh ya, untuk soal material dia juga bagus ya, karena cukup banyak material kulit dan empuk, tapi di bagian atas dashboard itu masih plastik. Next, kita bahas soal gimana rasanya duduk di bangku belakang Ion Y Plus. Ini kalau kalian lihat, dia punya headroom yang sebenarnya masih lega ya, masih itu ada 10 jari tuh. Dan kenapa bisa agak turun, karena ini adalah efek dari adanya fitur panoramic sunroof. Ya, ini panoramic sunroof. Dan ini panoramiknya sangat besar sekali, hampir satu atap mobil. Bisa dilihat, ini di depan adalah posisi nyetir saya yang tingginya 175, dan saya mendapatkan legroom yang luar biasa. Ini dihitung jari juga udah banyak banget ya. Dan saking leganya, saya bahkan bisa sambil duduk bersila senyaman ini. Ini luar biasa leganya. Dan gak cuma itu aja, untuk menambah kenyamanan penumpang belakang juga ada konsol AC, tapi ya seperti biasa untuk masalah pendinginan itu masih tergantung dengan pengaturan yang ada di depan. Terus dia juga punya armrest yang kalau diturunkan itu ada cup holder 2 buah. Kantong ada di kiri kanan, dan kita bisa lihat lagi untuk cup holder juga ada di kiri kanan ya. Overall duduk di bangku belakang ini bener-bener sangat nyaman dan memanjakan. Kelegaannya memang sangat layak diacungi 2 jempol. Nggak cuma bisa menyuguhkan legroom yang melimpah untuk penumpang belakang, bangku depan dari Ion Y Plus ini bahkan juga bisa disulap untuk jadi seperti tempat tidur. Ini saya perlihatkan tuh. Jadi kalau kita majukan dan kita rebahkan, dia bisa membentuk seperti sofa atau bahkan mungkin juga seperti kasur. Jadi kalau kita capek, jangan jauh, kita minggir, tinggal atur bangku depan, maka kita bisa tiduran dan bersantai di dalam mobil ini. Keren. Gimana dengan bagasinya? Bisa dilihat, ini bagasinya pun juga luas ya, dan ya bibir bagasinya pun sama lantai juga dekat, jadi kalau naruh barang nggak repot. Cuma sayangnya di sini dia nggak ada partisi, yang
Kalau ada itu akan lebih baik karena dia bisa membuat barang bawaan kita jadi lebih private. Jadi nggak ada orang iseng yang mau coba-coba ngambil barang kita. Tapi di sini kalau kita buka terdapat hazard, maksudnya adalah segitiga pengaman, dongkrak, kunci roda segala macam. Jadi perkakas mobil ada di sini, dan kalau kita lihat ini juga ada ban serep yang ternyata temporer. Jadi ban serepnya bukan full size ya. Dan pastinya dia sudah pakai bagasi elektrik. Di balik cupnya ternyata di sinilah semua komponen teknis atau motor elektrik ditaruh. Jadi kita lihat ini tersusun dengan sangat rapi ya. Dan terkait teknisnya silahkan baca, berikut saya cantumkan berapa baterainya dan tenaganya. Tapi intinya kalau seperti ini harusnya kalau ada upload jalan nggak susah di otak-atiknya karena semuanya terbuka. Seperti yang tadi saya bilang, hampir semua pengaturan mobil ini berpusat di layar head unit. Dan untuk melakukan pengaturan yang kita perlu tekan ini gambar mobil, dan di sini keluar semua pengaturan. Kayak misalkan dia ada driving mode ada 4, lalu ada untuk kamera, untuk spion. Terus kita geser lagi. Ini untuk ADAS. Artinya lengkap pengaturannya di sini ya. Kalau kita tekan home, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk AC pun ternyata dia hanya single zone. Tapi AC-nya walaupun hanya single zone, tapi dia punya kekuatan hembusan angin yang sangat kencang. Jadi mobil ini untuk masalah pendinginan nggak usah ditanya, dia itu sangat baik. AC-nya dingin banget. Jadi kalau kita nyalain AC dari kondisi mobil itu panas di dalam ya, nggak butuh waktu lama, dia bisa langsung mendinginkan kabin. Keren. Dan yang cukup unik di sini adalah, dia punya voice command. Kalau kita lihat brand lain kayak misalkan Wuling atau misalkan juga Haval, dia itu kalau kita pakai voice command pasti kita sebutkan nama merek ya, kayak misalkan Hal Wuling atau Hi Haval. Di sini beda, kita nggak nyebut Hi Ion atau Hello Ion, tapi kita bilang hello baby. Hello baby. I'm listening. Turn the radio on. The radio is already on. Jadi itu kata kunci untuk voice command ya. Hello baby. Tadi saya juga sempat menyebut kalau mobil ini punya panoramic sunroof yang sangat besar. Dan untuk membuka itu kita nggak perlu lewat head unit, tapi lewat sini. Dia ada tombolnya. Jadi cukup tahan sedikit, dia bisa langsung terbuka tirainya. Bisa dilihat itu sangat panjang. Oke, itu untuk tirai. Untuk kacanya kita coba tekan lagi, dan langsung terbuka. Cuma memang untuk sunroofnya dia tidak terbuka habis sampai ke belakangnya, hanya tirainya saja. Tapi untuk membuka segini saya rasa sudah cukup lah ya, karena kita lihat kondisi gini kita udah bisa leluasa menggerakkan tangannya. Satu hal lagi yang cukup unik dan informatif dari Ion Y Plus adalah pada instrumen cluster ini dia menampilkan visual dari mobil itu sendiri. Dan kalau misalkan di depan itu ada kendaraan, ada mobil, motor atau truk, itu juga diilustrasikan pada layar ini. Dan nggak hanya diilustrasikan melalui gambar, bahkan jarak antara kita dengan kendaraan di depan itu juga tertulis. Misalkan 10 meter, 7 meter, itu akan tertulis di sini. Jadi menurut kami itu fitur yang sangat membantu kami, apalagi di dalam lalu lintas perkotaan yang padat. Jadi kita bisa mengukur apakah kita masih berada di jarak aman dengan kendaraan di depan, atau kita harus sudah lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke Gadwars, kali ini saya akan menutup video ini sekaligus menyampaikan kesimpulan dari review ini dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau biasanya saya
menyampaikan kesimpulan di balik kemudi. Kali ini saya akan menyampaikannya di bangku belakang Ion Y Plus sembari menikmati kenyamanannya dengan cara menyenjorkan kaki. Oke, Gadurs. Kalau kita ngomongin desain dari Ion Y Plus ini, ya bagi kami ya pribadi, awalnya kami begitu melihat mobil ini rasanya biasa aja. Tapi lama-kelamaan setelah kami lihat baik-baik mobil ini, ternyata dia punya desain yang keren. Bahkan setelah kami menghabiskan waktu beberapa hari dengan mobil ini, ternyata kami pun diberikan banyak kejutan. Seperti misalkan dia punya kenyamanan yang baik, kabinnya kedap, dan dia pun juga punya handling yang baik pula. Kenapa bisa begitu? Handlingnya kenapa bisa sebaik itu? Karena Ion mengklaim bahwa mobil ini punya titik berat persis di tengah-tengah mobil, makanya dia punya handling itu yang bagus, dan itu terbukti. Kami pun begitu membawa mobil bermanuver, bawa mini dan sebagainya, itu sangat minim sekali gejala bodol yang kami rasakan. Bandingan suspensinya pun juga nyaman, makanya untuk masalah kenyamanan mobil ini memang layak diacungi jempol. Memang dia senyaman itu. Lalu untuk fitur pun mobil ini melimpah ya, bahkan ada hal kecil di sini pada fiturnya yang itu bisa lebih membantu kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Kayak contohnya adalah itu dia bisa menghitung jarak antara mobil kita dengan kendaraan yang ada di depan. Itu mungkin sederhana, tapi bagi kami itu sangat membantu untuk meningkatkan kewaspadaan. Terus kalau ngomong kelegaan, ini nggak usah ditanya lagi, ini jagoannya. Dia ini sangat lega, sangat memanjakan penumpang belakang. Makanya penumpang belakang sini dijamin akan betah deh. Udahlah, lega. Apalagi kalau naik mobil ini juga kenyamanan itu maksimal. Jadi bagi penumpang belakang, ini adalah tempat terbaik buat mereka. Terus untuk harganya, mobil ini ada di sekitar 400 jutaan. Harga persisnya saya cantumkan ya, ini adalah harga on road Jakarta. Kami rasa dengan harga segitu, mobil ini adalah sebuah pilihan yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dengan harga yang kompetitif, tapi mobil ini punya segudang fitur yang canggih. Nggak cuma itu, dia juga punya kenyamanan dan asik juga dikendarai, dan kelegaannya pun ini benar-benar luar biasa. Kami rasa ini adalah crossover EV terlega yang ada di Indonesia saat ini. Ya, saya ulangi lagi, mungkin inilah crossover EV terlega yang ada di Indonesia saat ini. Oke Gadurs, sekian hasil review kami mengenai Ion Y Plus. Kalau kalian suka video ini, mohon di like. Kalau ada yang ingin komentari, ingin sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami agar kami makin semangat untuk bikin video-video review lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.